Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Miriatir, tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati. Ada satu hadis yang menjelaskan kita ini pada satu saat tertentu umat Islam ini seperti buih di atas lautan. Buih di atas lautan banyak tapi nggak ngepek. Banyak tapi bukan kita pimpinan. Itulah kondisi kita saat sekarang. Dan ada penjelasan lain dari hadis yang lain adalah menjelaskan pada masa itu umat Islam ini itu mengikuti cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Penjelasannya begitu. Bahkan kita mengikuti Yahudi dan Nasrani itu seperti biawak yang masuk ke dalam lubangnya. Itu yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itulah dalam dua api The Islamic Road of Education atau api pendidikan Islam, Syekh Abdul Qadir menjelaskan. Jadi penjelasan beliau tentang ia kena Abu Dua, ia kena Sa'id itu adalah tunjukilah kami jalan yang Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang sebelum kami. Artinya maksudnya adalah jalan-jalan orang sahabat dan para sahabat, bukan jalan-jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang sesat. Jadi dengan perkataan lain, kalau kita tidak paham jalan Yahudi dan jalan Nasrani yang kita secara sadar nggak sadar karena mereka berkuasa saat sekarang ini, kalau kita nggak paham itu, kita akan terus mengikuti itu. Kita menganggap kita Islam juga, tapi ternyata kita ngikuti Yahudi dan Nasrani. Kemarin kita udah bahas soal itu kan. Jalan Yahudi itu lebih tepat sebenarnya Zionisme. Tapi kalau kita bicara tentang Zionisme, ini bukan artinya kita bicara tentang antisemit atau teori konspirasi. Enggak, yang kita ingin katakan adalah mereka memang jelas saat sekarang ini diakui banyak orang juga bahwasanya mereka lah penguasa dunia saat sekarang ini. Jadi jalan-jalan itu harus dipahami, karena kalau kita nggak pahami kita akan tersesat mengikut mereka karena mereka penguasa saat sekarang ini. Ya. Lebih tepat sebenarnya oligarki yang menguasai global dunia saat sekarang. Ya. Jadi untuk mengerti jalan itu harus dipahami. Jadi jalan yang paling sering yang mereka sebutkan adalah mereka disebut sebagai orang Yahudi ini selalu fantasi, mengedepankan fantasi dan mengedepankan sesuatu yang tidak benar dan jauh dari alami atau fitrah. Itu jalannya. Nah, tapi harus dipahami juga. Saya mendapat penjelasan dari salah satu otoritas yang menjelaskan gini, jangan pikir orang Yahudi itu nggak baca Quran ya. Mereka itu lebih hebat baca Qurannya, cuman mereka baca Quran itu bukan untuk mengikuti. Mereka baca Quran itu untuk bisa mengelabui kita. Kita sendiri kan belum tentu baca Quran, apalagi mengenai maknanya dan amalnya. Jadi kita tes case itu. Misalnya gini, aduh saya mau membangun sesuatu lah, gitu kan. Tapi nggak ada uang. Kita berpikiran selalu mengikuti, kita berfantasi sesuatu yang nggak jelas, ya. Padahal sesuatu yang itu bisa dibuat jadi jelas kalau kita punya ilmunya. Misalnya kita bisa membuat rumah atau kandang lah kita bilang dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu nggak perlu tergantung. Karena begitu kita tergantung pada mereka, karena mereka itu sesuatu yang tidak alami, tergantung pada orang kan nggak alami, ya kan?
Mana bisa alami tergantung pada orang. Itu baru kita datang hari Rabu-Rabu nih, acara Rabu-Rabu ini sebenarnya kan ini hanya orang bebas yang bisa datang nih. Kalau dia pegawai, udah bisa nih. Ntar lagi masuk. Kan nggak alami itu. Ngalami itu orang nggak tertekan. Ya gitu. Dan itu contoh-contoh jalan yang lain. Dan yang paling parah itu adalah kita terjebak dalam satu sistem riba, uang kertas yang membuat kita menjadi berutang. Nggak bisa hidup tanpa utang. Betul nggak? Ya, sering kali mengajukan pertanyaan itu kepada orang lain, terutama kalau misalnya kita kumpul-kumpul ini. Siapa dari puan-puan sekarang ini yang beli motor cash? Wah, hampir nggak ada. Bahkan bisa dibilang hampir 100% nggak ada yang beli cash. Lebih suka utang. Padahal utang itu adalah jalan yang dilarang oleh Islam. Jadi dengan perkataan lain, karena itu sekarang menjadi kebiasaan dan itu dibombardirkan dalam kita dan terus selama puluhan tahun, kita menganggap itulah yang benar gitu. Apalagi para ulama kita tidak bisa melihat secara keseluruhan sehingga mereka akhirnya berkompromi. Jadi memahami itu jadi satu hal yang penting supaya kita tidak mau mengikut itu, ya. Karena yang dibilang dalam surat Al-Fatihah itu adalah kita nggak mau mengikut orang-orang yang sesat itu. Dan jalan lain yang diajarkan oleh kaum yang tidak mendapat rahmat itu adalah soal tauhid, ya, soal tauhid dan soal tidak adanya syariat dalam menyembah pada Allah. Ya, itu juga bahagian yang susah. Jadi kalau kita nggak bertauhid dan kita tidak paham bagaimana cara bersyariat, cara kita itu mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sebenarnya sedang tidak mengikuti jalan Islam. Kita sedang mengikuti jalan di luar Islam. Jadi memahami itu jadi penting buat kita supaya kita bisa, oh aku nggak mau ikut jalan itu. Karena itu tidak Islami, karena itu tidak itu sesat. Dan kita sekarang sesat dan makin sesat. Karena kita ikut di jalan itu. Kita boleh tanya kepada diri kita. Kalau pada level negara sekalipun sekarang semua udah begitu. Tahun 49 kita nggak punya utang. Kita baru punya utang 4,2 miliar US dollar. Kemudian tahun pada saat Bung Karno selesai menjadi presiden, itu utang kita cuma 6,2 miliar US dollar. 32 tahun sudah itu 54 miliar US dollar. Dan kita menganggap ini bahagian yang biasa-biasa saja, dan ini kita anggap bahagian yang begitulah sudah, dan kita nggak bisa memilih yang lain. Dan begitu seterusnya sampai saat sekarang ini. Sekarang utang negara ini udah sampai 400 miliar US dollar atau sekitar 715 triliun rupiah. Hitung aja kalau bagikan 275 juta, maka kita rata-rata punya 700 miliar, sekitar 30-an juta per orang. Nah gitu. Karena apa itu? Karena kita memilih untuk mengikuti jalan mereka. Ya, sesuatu yang tidak fitrah. Nah, oleh karena itu memahami itu penting sekali buat kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Tentu itu akan memakan waktu yang banyak untuk mendiskusikan. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita dan memudahkan kita untuk memahami jalan-jalan yang sesat itu, untuk memahami jalan Yahudi, untuk memahami jalan Zionis itu tepatnya, dan jalan-jalan orang-orang kufur. Dan kita memudahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Sirwa barakati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. سبحان ربك العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.